Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita. Saya hari ini akan membahas tentang mendesain media pembelajaran. Kita sedikit pahami dulu teori terkait dengan media ya. Baik, sebelum mulai kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pahami dulu ya tentang apa media itu. Media itu adalah perantara untuk menyampaikan pesan ya, kepada penerima pesan dari pemberi pesan. Dan media dan segala sesuatu dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar itu terjadi lebih bermakna. Oke. Nah, dalam memilih media yang harus diperhatikan adalah kita menggunakan pedoman 5W1H. Yang pertama adalah what, apa. Apa media yang digunakan dalam pembelajaran? Ya, mau menggunakan media apa? Karena banyak sekali ya, media daring pun banyak sekali. Ya, aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan juga banyak. Nah, kita harus pahami itu. Kemudian untuk siapa media tersebut digunakan? Untuk siswa TK atau siswa SD itu juga harus kita analisis ya supaya tujuannya tercapai. Untuk anak-anak SD mungkin penggunaan PowerPoint akan lebih dominan ya dibanding anak-anak TK. Anak TK harus dengan benda-benda langsung gitu ya, guru bermain dengan benda-benda langsung dilihat oleh anak-anak. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ya, penggunaan warna, penggunaan tulisan, penggunaan gambar itu juga harus disesuaikan dengan usia. Oke. Kemudian di mana media itu diterapkan? Ya, mau di setiap sekolah pasti punya kebijakan yang berbeda-beda. Jadi itu harus dipahami untuk di mananya itu terkait dengan tempat sekolah atau lembaga pelatihan apa ya yang untuk media itu digunakan. Oke, kemudian kapan media itu dapat digunakan ya, sesuai tema apa ya, untuk apa, jadi harus tepat waktunya karena nggak semua media bisa tepat digunakan pada saat-saat tertentu ya. Oke. Kemudian kenapa menggunakan media itu? Kenapa perlu? Oh, menarik, oh, menyenangkan, oh, mudah dipahami oleh anak. Seperti itu ya. Jadi harus dianalisis juga. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana menggunakannya. Jadi harus jelas dulu langkah-langkahnya. Nah, seperti saya di sini akan melatih teman-teman bagaimana menggunakan media ini. Ini saya menggunakan Screencast-O-Matic ya dalam merekam layarnya. Saya bisa menampilkan saya juga, kemudian juga menampilkan PowerPoint. Nah, itu akan saya sampaikan langkah-langkah caranya ya di pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Kemudian hakikat perancangan media. Ya, media itu penentu keberhasilan pembelajaran. Melalui media, proses pembelajaran itu bisa lebih menarik, menyenangkan. Misal siswa yang memiliki ketertarikan terhadap warna, ya, jadi harus diberikan media yang banyak warnanya. Oke, kemudian media juga tidak terlepas dari perencanaan, harus direncanakan dengan baik, ya, karena media itu diharapkan dapat mengubah perilaku siswa. Teman-teman melihat kemarin video tentang storytelling yang saya buat dengan Protagon, itu tujuannya supaya ada inspirasi buat pola asuh di rumah, bagaimana komunikasi anak dan ibu. Ya, itu saya ingin nyampe ke audiens yang melihatnya, bagaimana berkomunikasi efektif dan bagaimana juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak. Seperti itu ya. Itu juga aspek-aspeknya harus diperhatikan dalam merencanakan. Perhatikan tujuan, kondisi siswa, fasilitas yang mendukung, waktu yang tersedia, kemampuan guru. Tuh, yang penting adalah kita harus mempersiapkan medianya itu dan buatlah naskah perencanaannya terlebih dahulu. Lalu
Langkah-langkah perancangan media seperti apa? Yang pertama adalah identitas kebutuhan dan karakteristik siswa. Ingat, setiap manusia itu unik, tidak ada yang sama. Seperti teman-teman juga, tidak ada yang sama. Ada yang cara belajarnya menggunakan auditori, lebih dominan auditori, dia harus banyak mendengar. Ada yang menggunakan visual, dia harus melihat gambar, melihat mimik saya, ekspresi wajah. Untuk yang orang kinestetik, dia harus langsung membuat sesuatu. Ya, itu pahami ya gaya belajar masing-masing, dan itu kita harus identifikasi. Makanya kenapa saya membutuhkan survei pendahuluan atau saya menyebarkan angket ke teman-teman, itu tujuannya untuk saya memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan kompetensi teman-teman semua. Kemudian perumusan tujuan. Dalam perumusan tujuan, teman-teman bisa ambil dari RPP ya, sesuai dengan KI dan KD. Ya, yang dipilih untuk mencapai apa? Tujuannya mau apa? Itu kan harus sesuai dengan kurikulum biasanya. Kemudian perumusan materi. Nah, titik tolaknya ini adalah perumusan tujuan. Nah, jadi tujuannya apa? Materinya juga nggak jauh dari situ. Ini ada contohnya ya. Siswa dapat menyebutkan, ini tujuannya ya. Siswa dapat menyebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan benar. Tujuannya itu. Lalu rumusan materinya adalah nama pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Itu materinya. Oke ya, silakan yang lain dibaca, pahami itu ya dalam pembuatan tujuan dan materi. Kemudian perumusan alat pengukur keberhasilan. Ini juga harus diperhatikan, alat pengukur keberhasilan itu harus dirancang lebih dulu. Kita memberikan tugas apa, kemudian memberikan tes apa nih. Biasanya banyak untuk anak-anak teman-teman di SD untuk mengevaluasi siswanya itu sudah dipikirkan lebih dulu mau seperti apa. Kemudian cek perilaku, daftar cek perilaku apa yang ingin dikembangkan pada anak. Nah, ini dirumuskan dulu. Kemudian baru menulis naskah media. Naskah media ya, ini bukan RPP, tapi ini naskah skenario media. Secara umum, perencanaan program itu diartikan pedoman. Pedomannya tertulis, berisi informasi dalam bentuk visual, audio, grafis, ya, sebagai acuan dalam pembuatan media. Jadi secara sederhana, naskah itu gambaran umum media atau outline media yang akan dibuat. Oke. Nah, dalam membuat naskah media terdapat beberapa tahap ya. Tahapan pertama berawal dari ide ya atau gagasan. Kemudian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kita ambil dari pencapaian KIKD tadi ya. Nah, kemudian tahap kedua baru kita pengembangan. Kita kumpulin datanya, informasinya. Animasinya menggunakan apa, kemudian gambar-gambarnya apa, materinya apa, bahan-bahannya dari mana dan lain sebagainya untuk lebih memperkaya naskah tersebut. Kemudian tahap ketiga itu buat sinopsis dan treatment. Nah, teman-teman, sinopsis dan treatment itu berbeda ya. Sinopsis itu gambaran singkat ya, ringkasan program. Ya, diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang tema atau pokok materi yang akan dibahas, akan digarap. Kemudian treatment. Kalau treatment itu berbedanya dengan sinopsis. Treatment itu menguraikan ringkas secara deskriptif gambarannya secara keseluruhan dari episode, dari awal cerita, dari awal video itu dibuat sampai video itu selesai. Nah ya, jadi kalau pada sinopsis penulisannya dibuat sedemikian singkat, tapi kalau treatment alur ceritanya itu yang ada di video itu diuraikan dalam bentuk narasi ya. Oke, nanti ada contohnya ya. Oke, baik. Nah, ini dia kita buka contohnya ya. Nah, ini teman-teman. Contoh naskah pembelajaran membuat jamu kunir asam. Ini dilakukan untuk anak-anak SD kelas 5. Di sini ada latar belakangnya ya. Silakan aja jabarkan saja untuk SD dan PAUD sama saja ya. Skenarionya seperti ini. Nah, untuk sasarannya ambil dari identitas program. Nah, karena ditujukan untuk SD kelas berapa, mata pelajarannya apa, gitu kan. Ini biasanya ada di identitas program dalam RPP. Kemudian tujuan programnya tadi ya yang sudah saya sampaikan, ambil dari RPP, sesuaikan dengan KIKD yang dipilih. Nah, materinya adalah turunan dari tujuan ya, rumusan tujuan. Oke, kemudian durasinya ini saya buat 25 menit misalnya. Format programnya itu video tutorial atau dokumenter
ya, film format dokumenter. Garis besarnya dalam video ini berisi tentang pembuatan jamu kunir asam. Ada bahan-bahannya, ada cara memasaknya, kemudian ada penjabaran terkait dengan manfaatnya. Nah, baru disampaikan sinopsis. Nah, sinopsis ini disingkat saja, tapi di sini dijabarin ya. Program ini menampilkan video dokumenter pembuatan jamu, durasinya 25 menit dan bla 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 ya. Tampilan awalnya apa, ada intronya. Kemudian setelah itu bagian dari shoot dan sequence itu menceritakan pembuatan jamu kunir asam mulai dari pembuatan sampai manfaat. Nah, diselingi dengan penampilan presenter menjelaskan tentang bahan. Terdapat juga musik-musik pengiring. Ya, kayak gitu ya gambarannya secara ringkas. Terkait kemudian baru treatment. Nah, di treatment ini ditampilkan gambar suasana pedesaan. Ini penggambaran secara detail ya, dalam pembuatan video tersebut. Nah, kebetulan ini adalah dibuat dengan suasana pedesaan. Kemudian ada captionnya, dituliskan di sini. Selanjutnya ada potongan-potongan gambar pendek dari bahan-bahan jamu kunir asam. Presenter berbicara. Kemudian mulai dari short film menggambarkan produksi jamu, ada suara pemain tentang adegan. Nah, sampai di bagian akhir. Jadi itu ya, treatment tuh lebih detail terkait dengan video yang dibuat ya. Jadi sesuaikan aja teman-teman. Kalau videonya ini menggunakan rekam layar atau apa, silakan saja disampaikan, digambarkan. Kemudian kalau memang membuatnya videonya dalam kegiatan di outdoor juga digambarkan. Nah, baru ke syuting script. Nah, teman-teman jangan heran ya. Kalau di sini banyak istilah-istilah jurnalistik atau istilah-istilah pembuatan skenario. Kalaupun tidak dibuat atau digunakan juga tidak apa-apa ya. Tapi saya nanti akan menyampaikan istilah-istilah ini apa artinya gitu ya. Nanti saya ada PowerPoint tersendiri. Nah, di sini lihat ya secara visual aktivitas beberapa orang memanen kunir atau kunyit ya di pekarangan rumah. Ada musik pembukanya ya. Kemudian ini audionya, ini visualnya. Kemudian yang kedua, adegan kedua, scene kedua, kunyit fade in ya, kita long shot ya, dilihatin tuh kunyitnya. Kemudian di close up, kata-kata mempersembahkan video pembelajaran hilang, fade out tuh hilang ya. Kemudian ini juga sama, fade in, close up, tulisan produksi jamu kunir asam, ada musiknya. Nah, ini maksudnya ya, ini maksudnya urutan pembuatan video secara lebih detail terkait visual dan audionya. Visual dan audionya dipisahkan. Oke ya, nanti tinggal dipelajari saja. Kalau tidak digunakan terkait dengan istilah-istilah skenarionya ini, pembuatan skenario ini tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menggambarkan proses dari awal hingga akhir pembuatan video tersebut ya. Kalaupun ada gambar yang mau dipilih, silakan juga di sini dijelaskan ya. Kalau ini detail ya, teman-teman bisa baca sendiri. Yang ini terkait dengan pembuatan video, sampai presenter ngomong apapun di sini ditulis ya, dituliskan. Nih di sini kan, adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan, dalam video pembelajaran ini akan ditayangkan film yang membahas tentang. Nah, ini kan kata-kata dari presenternya. Ini dituliskan. Ini namanya ini naskah skenario atau naskah pembuatan video pembelajaran. Oke ya. Silahkan dibaca sendiri, dipahami. Kemudian nanti bila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya melalui grup Telegram kita. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.